Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nyani Damisoro dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 1. Di sini saya akan meresum dari webinar program diversifikasi pangan sumber daya lokal yang dimoderatori oleh Bapak Leonard Samosir dan pemateri yaitu Bapak Dr. Insinyur Agung Hendriadi sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dari program diversifikasi pangan sumber daya lokal ada di semester 2 ini ancaman kemarau yang pertama, yang kedua yaitu FORING dan FHO ancaman krisis pangan, dan yang ketiga kita harus menjamin penduduk Indonesia masih harus bisa makan. Himbauan ini harus diatasi agar masyarakat tetap bisa makan. Kebijakan dan program Kementerian Pemerintah Pertanian. 1. Meningkatkan produktivitas pangan pertanian. Yang kedua, memperluas distribusi pangan. Dan yang ketiga, mempermudah akses transportasi. Yang keempat, menjaga stabilitas harga. Yang kelima, mengembangkan buffer stok dan intervensi pasar, operasi pasar, dan lain-lain. Dan juga yang pertama, ada peningkatan produksi, penambah lahan, memperluas produksi, dan memperluas tanaman baru. Dan yang kedua, pengangkatan kearifan lokal seperti pengganti nasi dan diganti dengan singkong atau gandum dan lain-lain. Melakukan himbauan kepada seluruh bupati untuk mengikuti himbauan tersebut untuk melakukan pengganti beras. Pengganti beras tersebut yaitu ada singkong, ada gandum, ada sorghum, ada jagung, dan lain-lain. Lalu strategi diversifikasi pangan. Yang pertama yaitu produksi, yaitu poin-poinnya peningkatan produksivitas. Yang kedua teknologi budidaya. Ketiga bibit unggul dan bermutu. Yang keempat GAP. Yang kelima peningkatan luas areal. Dan poin kedua yaitu pasca panen, stok, dan pengolahan. Poin-poinnya di sini ada 4. Teknologi pasca panen itu yang pertama. Yang kedua efisiensi produksi, stok, dan penyimpanan. Yang ketiga GMP. Yang keempat industri UKM atau besar. Dan untuk yang ketiga, poin ketiga yaitu pemasaran. Pemasaran di sini ada 4 poin, yaitu menciptakan pasar lokal dan nasional, promosi, branding strategi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Itu poin keempat yaitu Pemampatan di sini ada 3 poin, yaitu kampanye atau nilai gizi dan nilai ekonomis, edukasi, dan penyajian. Lalu konsep kegiatan pekarangan pangan lestari P2L. P2L ini dibuat pemerintah untuk di pekarangan rumah, sehingga pekarangan di depan rumah dapat menghasilkan pendapatan rumah tangga dengan cara menanam tanaman yang laku di pasaran. Lalu materi yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Akmal Pasludin tentang strategi menjaga ketahanan pangan dan sustainability di masa dan pasca COVID-19, the new normal, yaitu membangun keamanan pangan saat pandemi. Ada 3 pilar yang harus dipastikan stabilitasnya. Yang pertama ketersediaan pangan, yang kedua akses pangan, yang ketiga kemampuan daya beli, dan yang ketiga pemanfaatan pangan. Selanjutnya beliau juga menerangkan tentang sektor pertanian menjadi
menjadi benteng perekonomian negara, diantaranya satu, membumikan inovasi pertanian, yang kedua, melindungi dan memperdayakan petani lokal, yang ketiga, melindungi terhadap lahan pertanian berkelanjutan, yang keempat, memaksimalkan produksi pangan dalam negeri. Dilanjutkan kepada Bapak Suharyo Hussein selaku Ketua Masyarakat Singkong Indonesia. Banyak sekali kutipannya dari Bapak Suharyo Hussein, yaitu banyak sekali kuliner yang diproduksi dari singkong. Dari Sabang sampai Merauke pernah diadakan festival oleh petani singkong. Organisasi ini dibuat untuk lebih memperhatikan kepada petani singkong. Lalu dilanjutkan oleh Bapak Gede Edi Prasetya tentang UMKM, yaitu dampak COVID terhadap UMKM. Ditemukan bahwa hampir seluruh UMKM mengalami penurunan penjualan. Kebanyakan UMKM mengalami kendala dalam pembayaran kredit atau pinjaman dan ketersediaan bahan baku. Persentasenya yaitu 92,6 UMKM membutuhkan restrukturisasi pinjaman atau kredit. Lalu 48,3% UMKM merasakan keterbatasan pasokan bahan baku, dan 26,6% UMKM tercatat tidak membayar pinjaman. Dilanjutkan pemaparan materi dari Ibu Dr. SC AGR Sani selaku CEO TIZFII dan sistem pertanian yang pertanian yang bertahan saat pandemik dan berkibar di pasca pandemik COVID-19. Satu, ketahanan pangan, yaitu poinnya populasi penduduk meningkat, harga terjangkau, ketersediaan dan keamanan pangan, pertanian di lingkungan dan keberlanjutan, ada faktor internal dan eksternal, ada lingkungan, sosial dan ekonomi. Itu rangkuman dari webinar dan penutup dari Bapak Agung, yaitu sebagai pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu memberikan edukasi terhadap masyarakat agar tidak hanya nasi yang dijadikan makanan utama atau bahan baku, dan memberikan wawasan untuk makan beragam. Sekian dari saya rangkuman dari webinar. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.